berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Robi. Ya, ayo yang masih belum on, di-on-kan. Karena untuk menjaga komunikasi kita saling siaga ya, siaga ini maksudnya ya, siaga. Di sini sudah ada Zahra. Gimana, sehat Zahra? Aida? Alhamdulillah sehat, Pak. Fitra? Belum ada suaranya, Fitra. Suaranya belum kedengaran. Nanti mungkin ya. Iya, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, hanya pendalaman ya. Hanya review ulang dan pendalaman saja. Jadi ketika saya sampaikan cepat itu nyambung gitu ya. Ketika saya sampaikan dengan dengan garis-garis besarnya, garis-garis pokoknya itu akan nyambung. Tapi kalau tidak ya berat ya, repot ya. Gitu ya. Karena kita ketemu live begini itu ya sejam saja ya. Nggak usah lama-lama ya. Live begini itu sejam, karena kalau lebih dari sejam itu ada yang lain, nanti pikirannya udah lain ya, fokusnya juga lain gitu ya. Nah, apalagi kalau udah tutup video begitu ya, nggak tahu dia lagi ngapa kan gitu ya. Ya bisa saja ngantuk atau makan atau sarapan gitu ya lah. Kuliah pada sarapan gitu ya. Ya harusnya sarapan tadi sebelum kuliah. Nah, karena dia belum sarapan, tutup videonya ya. Kuliah dengerin aja sarapan. Ya itu nggak baik ya. Itu nggak baik ya. Oke, di sini juga banyak ini yang tutup video nih. Kenapa ini? Wong saya juga lagi on, tapi kok ditutup itunya ya. Yang itu. Kecuali sinyalnya susah. Di sini ada beberapa yang izin off cam, ya ada Rizka, ada secara direct ke saya juga ya. Ya nggak apa-apa kalau ada izin gini ya. Oke, tidak masalah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 yang izin. Ya, enggak apa-apa. Kalau izin saya izinkan ya. Ya. Berarti sudah ada 3 lagi yang belum masuk ya. 4 lagi yang belum masuk. Nah, ini tolong ini siapa ini kelas ini nih yang PJ-nya ini siapa ini kelas ini nih? Aida ya? Iya, Pak. Nah, Aida nanti tolong 4 orang yang belum hadir. 5 apa 4 ini? Kan tadi 2 itu ya. Jadi sepertinya saya apa ya? Kalaupun sudah saya sampaikan video, tapi kayaknya lebih ini lagi gitu kalau langsung disampaikan ya reviewnya ya. Baik, apa saja yang akan saya ya paling tidak saya akan tekankan gitu ya untuk kalian pegang dan nanti responsinya itu ya nanti apa itu saya akan sampaikan di sini. Sudah saya kasih tanda nanti untuk itu sebagai responsi ya. Nanti kita akan mulai jam 9 lah ya. 9 atau 9.10 nanti untuk mulai responsi. Baik, ini analisis faktor. Ya, analisis faktor itu ya sebenarnya tujuannya juga mereduksi variabel ya, mereduksi variabel menjadi variabel baru yang lebih sedikit. Variabel baru itu yang dinamakan dengan faktor nanti. Ya, variabel baru yang dinamakan dengan faktor. Ya, silakan ditutup kameranya ya sebagai bentuk kewaspadaan ya enggak ke respon ya ketika saya share kalian tutup itu bagian dari respon gitu, responnya tutup video. Elsa ditutup videonya ya, masih banyak yang masih buka, ada beberapa ini ya. Coba Elsa sudah. Nah, nanti ketika saya tutup ini buka begitu ya. Itu udah kesepakatan itu ya. Kalau kita jadi ini ya analisis faktor. Jadi kalau kita lihat di sini di persamaan 91 tuh ya
Ternyata bahwa setiap variabel itu dibentuk ya, nanti kalau faktor yang kita bentuk nantinya itu adalah menjadi persamaan linear untuk setiap variabel, ya enggak? Ini kalau kita punya variabel sebanyak P, ya sebanyak P, dan kemudian faktor yang kita akan bentuk adalah sebanyak M, di mana M itu lebih sedikit daripada P, gitu ya, di mana M itu lebih sedikit daripada P. Jadi kalau P-nya misalnya 20, F-nya 4, begitu ya, gitu. Nah, semua faktor yang kita bentuk tadi 4 faktor itu masing-masing akan membentuk persamaan linear dengan masing-masing variabel asal. Jadi X1 itu dibentuk dari 4 faktor juga. X2 juga 4 faktor. Sampai XP itu juga 4 faktor. Tapi yang membedakan adalah di sini masing-masing punya leading faktor, ini yang membedakan. Kalau L11 berarti adalah faktor 1, leading untuk faktor 1 untuk X1. Kalau L21 leading dari faktor 1 untuk X2 gitu ya, seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah tetapkan menjadi 4 faktor, maka setiap variabel asal akan dibentuk akan ditentukan oleh keempat faktor tersebut. Dari mana? Dari leading faktornya masing-masing. Ini leading faktor. Jadi ini adalah variabel asal, ini adalah min, ini adalah leading faktor, ini adalah faktor ya. Ini adalah sisaannya. Ya, error atau residualnya ya. Gitu ya. Nah, jadi ingat bahwa M itu harus lebih kecil daripada P. Kalau M-nya sama dengan P tidak ada gunanya. Ya enggak? Tidak ada gunanya ya. Malah ngaco bikin ya. Malah bikin kacau gitu ya. Ya, berarti ini misalnya kalau P-nya itu 20 tadi, faktornya ya paling bagus ya 3 atau 4, 3 lah atau 4 gitu ya. Ini juga sama prinsipnya, nanti membentuk faktor dengan faktor yang ya minimum, tapi bisa menghasilkan seperti kemarin ya, bisa menjelaskan variabel secara maksimum gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak, faktornya jangan banyak-banyak. Apakah penamaan faktor dan komponen utama itu sama? Sama, ya, sama. Jadi penamaan faktor dan komponen utama itu sebenarnya adalah suatu ini yang sama, gitu. Apa kita sebutkan gitu ya? Di arahnya berbeda, tapi sebenarnya yaitu itulah komponen utama. Kalau di faktor ya namanya faktor. Jadi kalau di komponen utama itu namanya komponen utama, prinsipal komponen analisis ya, variabel baru yang dibentuk itu namanya komponen utama. Ya enggak, variabel baru yang dibentuk dari kombinasi linear dengan eigenvektornya ya, itu adalah komponen utama. Nah, kalau ini ya variabel yang baru yang dibentuk namanya adalah faktor gitu ya. Jadi kalau komponen utama kemarin itu ya enggak, itu adalah komponen utama ya, misalnya Y1 itu adalah fungsi dari X, boleh dikatakan seperti itu, fungsi dari variabel asal. Ini komponen utamanya. Nah, kalau faktor analisis itu adalah fungsi dari kebalik. Jadi kalau faktor analisis itu dibalik ya, dibalik. Ini memudahkan ya, bahwa kalau ini kalau faktor analisis itu arahnya bahwa setiap variabel itu adalah fungsi dari faktor. Ini fungsi dari faktor, ini fungsi dari X. Gitu ya. Jadi setiap komponen utama yang kemarin itu dibentuk dengan semua X, semua variabel 1 sampai P. Nah, ini masing-masing variabel itu dibentuk oleh semua faktor. Ya, gitu ya. Jadi ini ya arahnya berbeda. Tapi yang namanya variabel baru ini ya komponen utama, ini adalah faktor gitu. Jadi arahnya yang berbeda. Maka tepat sekali kalau kita membangun indeks itu menggunakan PCA, bukan menggunakan faktor. Ya, karena tadi indeks yang kita mau bangun itu dibentuk dari faktor dari
variabel. Nah, nanti kalau kalian mendapatkan kasus masalah, ini kita mau apa ini? Ya, kita mau membangun indeks. Pakai faktor analisis itu salah arah ya. Harusnya pakai komponen utama gitu ya. Kalau pakai faktor analisis ya bentuknya seperti ini. Ini malah variabel asal gitu ya. Supaya kalian paham ini, saya berulang-ulang. Mungkin ini yang justru membangun pemahaman gitu ya. Apa sih bedanya komponen utama dan faktor gitu lah kan ya. Nah gitu ya. Jadi kalau komponen utama itu adalah kombinasi linear dari variabel asal, di mana loadingnya masing-masing itu dari eigenvektor. Nah kalau ini bukan ya gitu ya. Ya ini nanti kita lihat apa ini si loading faktornya gitu. Nah setiap variabel itu merupakan persamaan dari semua faktor. Kalau komponen utama, setiap komponen utama merupakan persamaan dari semua variabel. Jadi kebalik gitu ya. Oke, itu supaya itu tahu ya apa itu kedudukan itu perbedaan antara komponen utama dan faktor analisis. Berikutnya ya mengikuti gitu ya. Nah, kemudian kalau persamaan 91 ini dibuat dalam notasi matrik itu seperti ini. Ini adalah variabel asal yang corrected namanya. Ini adalah loading faktor ukuran P kali M. Ini adalah faktor, ini adalah sisaan. Ya. Nah, ini M lebih kecil dari P. Ini ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian asumsi yang digunakan di sini bahwa nilai harapan faktor yang akan dibentuk ya, itu nilai harapannya 0. Ini asumsinya yang digunakan. Ya kalau tidak 0 tidak memenuhi gitu ya. Nilai harapan error ya itu juga 0. Nah, kovarian dari F itu identitas. Ini juga menunjukkan nantinya ya mirip dengan apa? Mirip dengan eigenvektor, tapi hati-hati nanti ya tidak persis sama. Kemudian ini kovarian error itu adalah matriks C. Ya, matriks C itu adalah diagonal saja. Ya. Oke, dipahami ya ini ya. Jadi kalau ini ditarik ke sini gitu ya. Nanti kovarian dari X itu adalah sama dengan loading faktor dikalikan ditambah dengan matriks C gitu ya. Perkalian loading faktor ditambah dengan C. Nah, nanti kalau itu dimasukkan di situ. Dan kemudian kovarian dari error dan faktornya itu adalah 0. Jadi ini kovarian ini itu 0. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita coba lihat di sini bahwa keterangan di sini dibuat perkalian supaya bisa apa nanti bisa mendapatkan matriks covariance ya. Nah, ternyata matriks covariance itu adalah ya ini ya. Dilanjutkan ke sini tadi dengan berbagai asumsi tadi di mana nilai harapan dari FF transpose itu adalah identitas maka tinggal LL ini 0 ya ini juga 0 ya enggak ini juga ini adalah C. Jadi matriks kovarian dari matriks data itu sama dengan loading faktor, matriks loading faktor dikalikan dengan matriks loading faktor transposnya ditambah dengan C. Ya, gitu ya. Nah, kita lihat lanjutan ya. Nah, sehingga kemudian kalau ditulis ya kovarian dari matriks X itu adalah ini ya. Atau kemudian kalau dijabarkan satu-satu setiap variabel, I itu setiap variabel maka akan jadi ini. Jadi ini adalah penjumlahan loading faktor kuadrat karena ini matrik ya dikalikan dengan transposnya ditambah dengan C untuk setiap variabel. Ya gitu ya. Kemudian kovariannya itu adalah hanya loading faktor saja karena apa? Karena matriksinya pada posisi diagonal itu pada posisi tidak diagonal itu adalah 0. Gitu ya. Nah, dengan demikian maka kita akan dapatkan kovarian dari X dan F itu sama dengan loading faktor. Jadi hubungan antara X dan F tadi ya, hubungan dari variabel asal dengan faktor itu dilihat dari sebesar loadingnya. Jadi loading ini menunjukkan arah hubungan dan juga kekuatan hubungan antara
X dan faktornya, antara variabel asal dan faktornya, gitu ya. Tuh. Nah, ini kemudian kalau matriks kovarian ini adalah L1 kuadrat dan seterusnya, ini kalau di total ini adalah sama dengan HI kuadrat. Ya, itu namanya ini adalah communality. Ya, ini communality. Ya, itu communality-nya. Jadi penjumlahan dari loading faktor kuadrat itu adalah communality. Nah, dengan demikian maka varian data itu adalah communality ditambah dengan varian yang tidak bisa dijelaskan. Itu namanya specific varian. Jadi makin besar communality-nya, makin banyak faktor bisa menjelaskan variabel asal. Makin besar commonality-nya, berarti faktor yang terbentuk makin besar dalam menjelaskan variasi variabel asalnya. Tapi makin kecil commonality-nya, berarti spesifiknya makin besar atau varian yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor. Ini jadi adalah varian yang bisa dijelaskan oleh faktor. Jadi varian data itu adalah varian yang bisa dijelaskan oleh faktor dan varian yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor. Yang gini gitu ya. Jadi kalau yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor makin besar, berarti kan faktornya makin tidak bagus, ya enggak? Tapi kalau faktor ke semuanya itu bisa menjelaskan variasi variabel asal dengan sebesar-besarnya, berarti ini kan sekecil-kecilnya, maka akan semakin bagus. Gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh. Contoh ini adalah matriks covariance ya. Nah, matriks covarian ya. Ini kemudian dikomposisi menjadi perkalian loading, matriks loading dan sisaan. Nah, sisaan ini yang dinamakan dengan C tadi. Ini adalah L, ini adalah L transpose, ini adalah sigma. Itu ya. Nah, sekarang kan nanti bagaimana cara mencari loadingnya? Nah, itu nanti ya. Kita lihat di sini, ini contoh semua ya bagaimana mencari loading faktor, gitu ya. Cari loading faktor ini kalau diketahui suatu matriks sigma, ini matriks sigma ya dibuat persamaan ini, ya kan? Variabel apa? Variabelnya 3. Nah, sudah ditentukan nih M-nya 1, ya. Faktor yang dibentuk itu hanya 1. Berarti kan persamaannya ini kan ya. Kan faktornya hanya 1. Ya, maka kemudian matriks kovarian bisa dinyatakan dengan seperti ini. Ya, di mana 1 ini adalah matriksnya kan gitu ya. Ini adalah posisi diagonal. Ini adalah diagonal. Ya, ini adalah off diagonal tadi 0,9, 0,7, 0,4 ya. Ya, sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, kemudian selesaikanlah dengan cara yang bijak. Selesaikanlah dengan cara adat ya, yang saling kompromi ya, mendapatkan L1, L11, L21 dan seterusnya. Ya, biasa saja menggunakan substitusi dan seterusnya. Akhirnya didapatkanlah himpunan penyelesaiannya ya. Setelah dapat himpunan penyelesaiannya ya sudah kita dapatkan loading faktor. Tapi itu sangat konvensional, ya enggak? Nah, maka kemudian ya metode estimasi yang tidak konvensional seperti itu. Dan ini kan kalau satu faktor Kang ya. Ini kan kalau satu faktor gampang lihatnya. Coba kalau dua faktor pusing udah ya. Udah pusing sekali ya. Hanya apalagi kalau P-nya lebih banyak gitu ya. 5 2 faktor pusing udah susah. Nggak ketemu-ketemu bisa aja ya. Dalam sehari itu muter-muter nggak ketemu-ketemu. Maka kemudian ya kalau itu hanya satu variabelnya sedikit ya bisa. Tapi ya itu salah satu ya cara untuk mendapatkan loading faktor. Hanya saja ketika lebih banyak maka ya bukannya nggak bisa tapi ya itu tadi panjang ya. Pak pakai komputasi Pak ya bisa juga pakai komputasi. Nah jadi itu bisa saja ya dikembangkan. Nah ini metode estimasi yang sudah umum digunakan itu di sini hanya disampaikan 2. Apakah hanya 2 Pak? Ya tentu lebih banyak ya.
banyak sekali ya metode estimasi untuk faktor analisis, tapi tidak semua disampaikan ya. Hanya dua saja yang disampaikan, dan dari dua itu satu yang lebih detail, yaitu adalah PCA. Jadi PCA dan maksimum likelihood, dua ya. Kok dicoret? Ini bukan dicoret maksudnya, digaris bawahi ya. PCA dan maksimum likelihood ya. Itu udah dua. Nah, sekarang dengan PCA kita tahu bahwa ya matriks apa itu ragam ya enggak, itu adalah sama dengan dekomposisi spektral ya, spectral decomposition dari eigenvalue dan eigenvektor, kan sudah itu ya, sudah awal-awal dulu itu ya enggak, bahwa sigma, matriks sigma itu adalah jumlah dari eigenvalue dikalikan eigenvektornya untuk semua P, ya kan gitu ya, untuk semua variabel ya kan gitu ya enggak. Nah, ya ada yang terlambat atau mungkin dia izin kameranya off. Ya ada gitu. Nah, maka ketika kita punya matriks covariance tadi, kita dekomposisikan ke dalam eigenvalue dan eigenvektor. Kan PCA ini kan, PCA itu adalah solusi pertama dari faktor analisis. Nah, kalau kita punya sigma yang ukurannya adalah P kali P, di dekomposisi full, ya ini kan full ini, sampai P juga kan gitu ya. Maka akibatnya adalah matriks sigma itu tidak ada sisanya, ya karena full, karena sebanyak P gini ya. Ya enggak? Karena sebanyak P maka semua bisa dijelaskan oleh loading faktornya. Gitu loh, ya enggak? Ya enggak? Sehingga matriks sigma itu adalah loading faktor saja, karena apa? Full P. Tapi masalahnya kan tadi di awal sudah disebutkan bahwa kita harus memotong bukan seluruh P, tapi menjadi M, di mana M lebih kecil dari P, maka kita akan ada memotong. Nah, di mana ketika dipotong itu maka akan ada sisaannya. Nah, sisaannya nanti yang ditangkap di matriks sisaan tadi, ragam sisa tadi. Ya enggak? Kalau tidak dipotong, utuh dia, kempel, gitu ya. Nah, gitu. Nah, berhubung dipotong, maka kan kita potong jadi M ya. Maka tadi pasti ada sisaannya. Ya enggak? Ada sisaannya itu di sini ditangkapnya gitu ya. Ini adalah dalam rangka menangkap karena apa? Kita tidak menggunakan full P ya. Nah, kita hanya menggunakan sampai M, di mana M lebih kecil dari P. Gitu. Sisaannya ada di sini. Jadi ini adalah sebagai tangkapan sisaan gitu ya. Dan ternyata memang posisinya hanya ada di diagonal, itulah ya. Enggak ada di off diagonal karena ini sebenarnya adalah nanti kalau dikalikan itu menjadi varians begitu ya. Sehingga di posisi off diagonalnya tidak ada, nilainya memang tidak ada, sehingga sisaannya hanya nyaris ditangkap di posisi diagonal saja. Sehingga tadi matriks C itu berupa diagonal. Matriks C itu diagonal. Gitu ya. Itu adalah dengan cara PCA. Nah, tentu ketika kita sudah tahu PCA itu adalah memanfaatkan eigenvalue dan eigenvektor, maka berikutnya ya kita tahu bahwa nantinya loading dari faktor itu adalah didapatkan dari eigenvalue dan eigenvektornya, kan begitu tadi. Karena matriks sigma tadi itu adalah perkalian loading value dan perkalian matriks loading, di mana matriks loading itu adalah ini tadi dekomposisi spektral dari eigenvalue dan eigenvektor ya, sehingga kemudian loading itu adalah akar lambda dengan dikalikan eigenvektor. Beda dengan PCA, kalau PCA itu di eigenvektornya saja. Nah, kalau sekarang dilibatkan eigenvalue gitu. Sehingga di sini kita akan dapatkan bahwa loading faktor itu adalah ya akar dari eigenvalue, kan begitu ya, masing-masing ya dikalikan dengan eigenvektornya ya. Nah, gitu ya.
Jadi kan kalau kita punya X sebanyak taruhlah 5 lah gampangannya ya, faktornya kita akan bentuk menjadi 2 gitu ya. Jadi kan eigenvektornya juga kan 5 kali 1 masing-masing ya. Dan kita akan memotong ya lambdanya itu hanya sebanyak 2 ya enggak, dari 5 lambda itu adalah eigenvalue. Jadi kalau tadi kita punya variabel ukurannya adalah 5 atau n kali 5 ya, n kali 5, n ini observasi, 5 itu banyaknya variabel, maka kan kita akan dapatkan matriks ragamnya itu adalah 5 kali 5 gitu ya. Nah, di mana kita akan membentuk faktor 2 saja. Maka kita akan memotong tadi di 2 ya, loadingnya kita potong di 2. Yang lainnya sisa. Nah, karena 2 maka kita akan dapatkan yang ini saja. Lambda 1 adalah eigenvalue pertama, lambda 2 adalah eigenvalue kedua, ini pasangannya. Di mana setiap eigenvektor punya ukuran P kali 1 ya, 5 kali 1. 5 kali 1 nanti supaya bisa menjelaskan masing-masing X. Jadi kan nanti X1 itu adalah nanti akar lambda 1 dikalikan dengan E11. Nanti X2 ditambah lagi akar lambda 2 ditambah E. Misalnya apa nih? 12. Ini akar lambda 1 dikalikan dengan E21 dan seterusnya. Ya, intinya adalah ini pasangan-pasangannya. Jadi eigenvektor pertama pasangan dari eigenvalue pertama, eigenvektor kedua pasangan dari eigenvektor kedua pasangannya eigenvalue kedua. Gitu ya. Dan ini nanti akan sebanyak variabel X5. Sehingga akan kita dapatkan persamaan di awal tadi. Gitu ya. Inilah loading faktor pertama. Ini adalah loading faktor kedua. Nah, tentu ya, tentu harus dikalikan dengan apa? Faktor gitu ya. Faktor pertama. Loading 2 kalikan faktor kedua gitu ya. Nanti persamaannya seperti itu. Jadi cara mendapatkan loading faktor yang pertama adalah dengan PCA. Itu tadi prinsip PCA. Gimana PCA? PCA adalah mendekomposisi ragam menjadi eigenvalue-eigenvektor. Potong pada M ya, ditentukan tadi M-nya berapa, 2 atau 1, atau bagaimana menentukan M dengan cara yang sama dengan PCA. Nah, ini ya. Dengan cara yang sama dengan PCA, kita akan hitung proporsi ragam yang bisa dijelaskan oleh faktor nantinya. Berapa faktor sih? Sama dengan cara PCA kemarin. Ya, yaitu adalah membagi lambda dengan total lambda. Gitu ya. Kalau matrik apa ini dicoret nih maksudnya di garis bawahi ya. Kalau kita gunakan matrik korelasi, maka ya maka adalah nanti yang dijelaskan adalah lambda dibagi dengan P karena total dari trace dari matrik korelasi itu ya sebanyak P kan satu-satu semua ya gitu ya. Tapi kalau matrik S itu tetap dibagi dengan jumlah varian atau jumlah. Nah ini ya, karena ini eigenvektornya kita itu dipotong tadi ya. Kalau kita punya record dari semua eigenvalue, sama aja nih jumlah dari seluruh eigenvalue. Jadi jumlah ragam ini sama dengan jumlah eigenvalue sama ya, sama gitu ya. Jadi kalau matrik ragam, kalau matrik korelasi ya jumlah ragamnya itu adalah jumlah dari diagonal utama dari matrik R ya, trace-nya yaitu sebanyak P. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada diberikan contoh matrik korelasi ya, ini kan. Matrik korelasi ya. Kemudian ini idealnya kalian coba. Ya, coba. Kalau ini sih untuk responsi nanti banyak kalau gini dibuat responsi banyak. Intinya dicoba ya. Nanti kalian cobalah kalau bukan responsi, kalau bukan responsi ya dicoba ya bagaimana mendapatkan dari matrik korelasi ini menjadi mendapatkan faktor
ya. Dalam hal ini adalah mendapatkan loading faktor dan sisaan kan gitu ya. Kalau udah bisa itu udah bisa, itulah ya kan ya dengan cara PCA. Gampang kok ya dengan apa dengan ARC itu mudah ini ya. Ya, caranya kita kan dekomposisi, kita di dekomposisi eigenvalue eigenvektor. Kita punya berapa nanti? Punya lambda sebanyak 5, punya pasangannya eigenvektor sebanyak 5. Kan gitu. Potong nanti dipotong berapa diminta? Ya kan? Nah, kalau dipotongnya eh apa? Ini loh, dengan 2 faktor bisa 0,93%. Udah bagus, berarti 2 faktor gitu ya. Ini kalian bisa hitung sendiri juga, kita bisa hitung sendiri juga berapa persen sih yang sudah bisa dijelaskan oleh faktor ya nanti. Ya seperti PCA yang kemarin. Oh, udah besar ini, udah bagus ya. Berarti 2. Nah, Anda buatlah ya apa itu namanya? Estimasi loading faktor ya dengan faktor sebanyak 2. Kan gitu ya. Nah, bisa. Nah, nanti ke hasil kalian ya sama dengan ini, kan gitu ya. Sama dengan ini ya. Nah, sama dengan ini gitu ya. Cobalah ya. Ini kalau jadi responsi, sepertinya bukan ini responsinya ya. Ya. Nah, tapi kalian bisa coba ya. Nah, nanti hasilnya sama dengan ini ya, dengan cara kalian ya. Sederhana kok ya. Nah, kemudian sudah dapat ini diestimasi dengan PCA tadi itu ya. Ini bentuk ini rumusnya ya. Cobalah yang gitu ya. Nah, kemudian communality adalah jumlah loading kuadrat. Jadi adalah ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan ini. Ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kan begitu ya. Nah, ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan seterusnya. Ya, ini sudah dapat. Nah, kalau ini sisaannya, karena dia terkorelasi, ragamnya di diagonal utama itu 1. Maka sisaan ya 1 dikurangi ini. 1 dikurangi ini. 1 dikurangi ini semua. Ya. Nah, ya dapat. Jadi ini juga dapat. Nah, ini eigenvalue yang dari jelas otomatis ya, eigenvalue dapat. Nah, eigenvalue ini juga bisa dibuktikan dengan jumlah kuadrat ini semua. Jadi dapat ini. Ya enggak? Nah, ini juga dikuadratkan dapat ini juga gitu lah ya. Jadi ke kanan boleh, ke bawah boleh, kanan dan bawah boleh. Mendatar maupun vertikal bisa. Ini kumulatif varian yang bisa dijelaskan ya ini dibagi dengan 5. 2,85 dibagi 5 dapat 57%. Kemudian kumulatif dari ini berarti ini ditambah ini dibagi 5. Kenapa 5? Karena mater korelasi dibagi dengan P. Ya, ada 5 variabel ya 5 berarti P-nya kan gitu ya. Nah, kalau 57% kan belum cukup nih dengan cara PCA kemarin kan. Kalau harus 75%, ya enggak? Nah, ini sudah cukup nih ya. Jadi kandidat ya kalau kalian belum punya, sebenarnya kalian bisa mendaftarkan seluruh loading faktor ya. Kalau 5 variabel kita juga punya 5 faktor sebenarnya, tapi kita mau potong. Ini misalnya F3, F4, F5 gitu ya. Sama nanti ya, tinggal potong aja gitu ya. Nah, nanti jumlah dari seluruh eigenvalue ya, proporsinya itu 1 pasti gitu ya. Akumulasinya. Gitu ya. Kita dapatkan hanya 2 faktor saja. Ya, sudah. Itu gampang sekali ya. Nah, ini contoh ya. Ya, kalau misalnya ada data ya diketahui matriks korelasinya, kemudian dicari dengan 1 faktor, bagaimana dengan 2? Coba kalian perhatikan. Dengan 1 faktor ini loadingnya. Dengan 2 faktor ini loadingnya. Loading untuk faktor 1 sama kan? Faktor 2. Berapa faktor loading yang bisa kita buat? Berapa faktor? 5. Kita akan bisa dapatkan 5, tetapi ya untuk apa gitu ya. Kita kan gunanya mengurangi tadi. Nah, tetapi hanya dengan kalau 1 faktor dia sangat kecil sekali ya, 0,48%. Maka dengan 2 faktor
76,9%-nya gitu ya. Sama ya. Nah, sehingga ini residual matriksnya ada. Oke. Semua bisa. Ini metode maksimum likelihood. Secara detail, secara apa namanya itu manualnya ini sulit karena kita harus menurunkan likelihood function ini, diturunkan terhadap mu dan sigma, ya turunannya sama dengan 0, dimaksimumkan maksudnya gitu ya. Nah, nanti ketemu estimasi loadingnya, ketemu estimasi loadingnya. Jadi gitu kalau dengan apa itu dengan MLE. Ya ini pakai ini ya, pakai software nanti pilihan ya. Nah, ini tidak semudah PCA memang ya kan. PCA kan kita bisa langsung mainkan dengan apa? Dengan matriks sigmanya atau matriks covariance-nya. Ya, kita bisa langsung dapatkan. Tapi kalau MLE itu harus diturunkan dari likelihood function-nya dan kemudian apa itu baru diperoleh penduganya. Ya, tapi kalau di software itu pilih tinggal diklik saja. Dia harus pakai komputasi memang ya. Harus pakai komputasi. Oke, di sini sih sebenarnya kalau mau ditelusuri sih bisa ya di sini ya. Ternyata ada kaitan juga gitu ya. Apa ini? Ini kan penduga dari cara MLE. Jadi cari dulu ini, tapi memang agak rumit dan ini bukan ranah kalian sih ya. Jadi ranah kalian itu tahu bahwa pendugaan loading itu ada dengan PCA dan dengan MLE. Yang PCA akan diberikan karena materi sebelumnya sudah diberikan, gitu ya. Ya, kemudian MLE ini butuh komputasi ya. Tapi tahu, oh ada pendugaan. Ada lagi nggak yang ada yang lainnya ya, yang tidak diberikan. Misalnya Bayesian misalnya itu bisa, atau metode numerik lainnya itu bisa. Oke ya. Nah ini kalau dibandingkan misalnya keduanya dari MLE dan PCA, nanti kita pilih yang mana yang baik. Ya. Bisa saja dari sama-sama dua faktor misalnya, gitu ya. Sama-sama dua faktor, gitu ya. Nah, MLE itu 64,7% dia menjelaskan, ya. Sementara kalau PCA 76,9%. Tentu dari sini kita akan memilih kalau sama-sama dua faktor, kita akan pilih PCA karena dia bisa menjelaskan lebih besar, lebih banyak ya variabel asalnya. Sama dengan kalau kita itu di regresi, ya salah satu kriteria memilih model yang baik adalah R kuadrat adjusted-nya. Jadi kalau ini besar, artinya dia modelnya bagus, bisa menjelaskan lebih banyak variasi variabel asalnya. Kalau ini digunakan apa namanya perbandingan residual ya. Baik, ini juga bisa dibandingkan antara PCA dan MLE ya, misalnya sama-sama 4 faktor ya, PCA mampu menjelaskan 76% dengan 4 faktor. Sementara 4 faktornya MLE 62%. Ini kan di bawah batas aman gitu ya kalau kita ya 75%. Oke, ini MLE ya. Tidak disampaikan. Nah, salah satu kalau kalian belum tahu gitu ya, bagaimana sih menentukan M, gitu ya. Bagaimana menentukan M? Ya, salah satu cara yang bisa digunakan adalah ini. Ya, tapi ini hanya sebagai guidance, tapi tetap kita akan melihat persentase yang bisa dijelaskan tadi. Ya, berapa faktor sih kan gitu. Kalau satu faktor itu hanya 42%. Oh, jauh lah ya. Tambah 2, nah 56, 67. Oh, 76 cukup. Jadi dari 10 variabel kita jadikan 4 faktor ya, gitu ya.
Ya, meskipun ini bisa dijadikan guidance, tapi tetap kita lihat persentase ya varian yang bisa dijelaskan oleh faktor. Ini kan gampang nih, P-nya berapa, misalnya 10 tadi ya, setengah kali 21 dikurangi akar dari 81. Akar dari 81 berapa? 9 misalnya. Ini kali tadi 21 misalnya, dikurangi 9. Setengah kali 21 kurang 9 berapa? Ini kurangi berapa ini? 12 ya. 6. Ini kan M-nya 6. Jadi di sini M-nya kurang dari 6 gitu maksudnya. Tadi yang di jawaban tadi yang dicontoh tadi 4 ya. Jadi kurang dari 6. Ini guidance saja ya. Kalau 6 kan banyak itu ya, 10 menjadi 6 itu kan termasuk banyak. Ya, tapi kalau sedikit kurang ya nggak bagus juga. Oh, kita sedikit ya, ambil berapa? Satu faktor. Hanya 42% ya. Ya tentu kurang bagus ya. Itu ya. Nah, berikutnya faktor rotasi. Dirotasi untuk apa? Dirotasi diputar gitu ya. Diputar baik searah sumbu jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, diputar agar mendapatkan loading faktor yang signifikan atau bisa membedakan ya nantinya faktor itu asosiasinya kemana. Ya, kita kan akan ingin mendapatkan asosiasi nantinya. Jadi faktor-faktor ini asosiasi ke variabelnya yang mana dia dominan menjelaskan. Gitu ya kan ya. Nah, misalnya kalau di sini ya. Jadi pertanyaannya sama untuk faktor analisis. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun atau membentuk faktor. Yang kedua adalah berapa sih faktor yang kita mau bentuk. Yang ketiga nanti adalah bagaimana analisisnya. Nah ya, nah terkait dengan analisis ini butuh asosiasi variabel. Karena kita tahunya variabel asal itu, kita tahunya variabel asal, faktor terbentuk belum ada namanya. Kalau belum ada namanya kita mau ngapain? Ya kalau nama Aida nggak ada, Aida tidak namanya Aida, belum ada namanya, terus kamu mau panggil dia siapa? Terus kamu mau ikutkan kemana? Jadi adanya nama Aida itu agar dia bisa dikenali, ya, agar bisa dianalisis, kan gitu ya, dianalisis. Ya, maksudnya bisa asosiasi ke, keberlanjutannya gitu ya, yang sehingga kemudian ya faktor itu harus punya nama gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan nama faktor itu kita lihat loadingnya. Ya, loadingnya. Kalau loadingnya itu mengarah ke mana variabel-variabel yang besar, maka dia adalah berasosiasi dengan variabel tersebut. Misalnya kali ini, ya enggak? Ini kan ada 5 variabel ini kan, variabel kemampuan orang ini ya, baik matematiknya, bahasanya dan sebagainya. Ya ini matematik sama bahasa ini kan gitu ya. Nah, ya. Namun ini ada 2 faktor nih. Nah, kalau kita melihat di sini ya, ini bisa dikatakan di sini ya untuk variabel pertama, faktor 1 dan faktor 2 ini mirip gitu ya, misalnya gitu. Tapi kalau kita udah ini kita ambil yang ini ya berarti faktor 1 ya, variabel 1 itu mengasosiasikan ke faktor 1. Ya, atau yang bisa nanti faktor 1 itu bisa menjelaskan variabel 1 gitu ya. Daripada faktor 2. Kan gitu. Ini juga faktor 1, ini faktor. Nah, ini kan jadi ragu. Nah, karena ada keraguan ini ya, karena keraguan seperti ini, maka perlu namanya rotasi. Jadi rotasi itu dilakukan supaya nanti tidak ada keraguan. Dicoba dirotasi, diputar. Nah, akibat dari rotasi itu tidak mengubah ini ya, tidak mengubah commonality. Coba kalian perhatikan commonality. Ya, ketika ini belum dirotasi, ya, itu ini commonality-nya. Dirotasi dengan apa, Pak? Banyak metode rotasi. Salah satunya ini yang di buku Johnson ini adalah apakah searah jarum jam, apakah berlawanan jarum jam. Tetanya buat aja mulai dari 0 sampai 360. Nah, Anda pilih saja mau 25, mau 5 berapa yang penting nanti bisa jelas
gitu ya. Bisa jelas ya. Nah, ini kalau bisa otak-atik begini, kalau kita bisa buat skripnya. Asik juga kalau ini dibuat coba jadikan apa itu namanya itu responsi, tapi kayaknya nggak sampai waktunya ya, bukan jadinya ya. Tapi nanti kalian bisa coba ini ya, bisa coba di rumah gitu ya, bagaimana merotasi ya gitu ya. Ini sudah ada di sini tetanya dia pakai 20 derajat, diputar 20 derajat. Ya, faktor-faktornya ini yang asalnya adalah faktor 1, faktor 2. Ingat bahwa antar faktor itu dia tegak lurus ya, sama dengan PCA kemarin, tegak lurus karena dari awal mulanya kan eigenvektor juga. Ini tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Jadi kalau mau diputar-putar semua, faktor 1, faktor 2 putar 20 derajat. Haruskah 20 derajat? Ya enggak harus dong. Ya saya putar sampai kalian puas gitu ya. Kalian puas. Nah, gitu ya. Nah, hasil putarannya seperti ini. Ya. Nah, ini tidak mengubah commonality ya, tidak mengubah commonality ya. Nah, coba aja buktikan ini kuadrat sama dengan ini, kuadrat ini ya. Ini sama dengan atas tadi. Jadi tidak berdampak kepada variabel yang bisa dijelaskan, variasi variabel yang nah, yang loadingnya berubah. Nah, kalau seperti ini kan lebih jelas, ya enggak? Lebih jelas bahwa ya ini kan tegas ini ya, tegas Pak, lebih tegas Pak. Lebih tegas mana dengan yang awal tadi ya. Menurut buku ini lebih tegas yang ini ya. Itu subjektivitas. Ini pun baru 20%, bisa ke 30%, bisa ke jadi putarannya apa namanya dinamis ya. Ini dicoba di sini 20%. Dengan 20% dia bisa asosiasikan seperti ini. Variabel ini adalah faktor 2, variabel ini adalah faktor 1. Nah, kalian bisa namain kan? Ini juga mungkin ada interest maunya faktor 1 kemampuan matematik ya enggak, faktor 2 kemampuan bahasa mungkin ya, kemampuan otak kanan gitu ya, yang otak kiri gitu ya. Ya, maunya begitu ya sudah. Nah, kalian ini ya sampai puas seperti ini. Oh, ada apa namanya? Ada studi nih ya. Makanya di faktor analisis itu ada namanya confirmatory factor analysis, ada yang namanya adalah exploratory factor analysis. Dua-duanya bisa. Ya. Kalau ini kita sifatnya confirmatory factor analysis, nanti kita akan buat dua faktor kalau ada ya, confirmatory factor analysis itu sudah ada teorinya. Sudah ada teorinya. Kalau exploratory, ya, kalian pegang nih, ya, exploratory factor analysis itu belum ada teorinya mendasari ini itu berapa faktor gitu. Tapi kalau konfirmatori itu sudah ada untuk variabel-variabel ini itu sekian faktor dan faktornya apa saja. Itu sudah ada. Kita akan mengkonfirmasi dengan data kita terkonfirmasi atau tidak. Ya bisa iya bisa tidak gitu. Nah, ini. Jadi ini bisa didapatkan ya dua faktor dengan asosiasi substitusi. Maka kita akan namakan faktor 1 sebagai kemampuan otak kiri lah gitu ya. Faktor 2 sebagai kemampuan otak kanan. Itu ya. Nah, sudah itulah kepentingan rotasinya. Nah, itu kalau rotasi sudut. Kali ini ada namanya rotasi Varimax. Ini juga bagian yang butuh komputasi, tidak bisa dijelaskan secara langsung. Ini pakai komputasi, di software sudah ada, tinggal pilih Varimax. Ya, ada kriterianya ya. Nah, ini contoh rotasi ya, sehingga yang sebelum dirotasi itu seperti ini misalnya 78 dan 52, 56 dan 82. Oke lah, masih tinggian 82, masih tinggian 78 daripada ini. Ini 65 75, oh sama-sama kuat nih. Ya kan, sama-sama di atas 0,6 gitu ya. Meskipun lebih kuat ini. Dengan dirotasi jadi lebih tajam lagi perbedaannya. Yang 0,5682 menjadi 0,02 dan 0,99. Jelas. Ya, faktor 2 lah. Asosiasi X1 ke faktor 2. Aduh, baterainya mau habis nih.
Ya, oke. Suara saya kedengaran? Kedengaran ya. Ini lebih jelas lagi ya. Sehingga faktor satu ini diasosiasikan oleh variabel ini, ya ini kan preferensi pembeli ya dalam memilih makanan ini ya. Harganya, kemudian rasanya, bukan ini apa, makanan ringan dan energi. Kemudian yang faktor dua adalah rasa dan apa ini, aroma ya. Ini lebih ke rasa dan aroma. Jadi nanti kalian bisa namain apalah ya. Nah misalnya ini faktor satu adalah nutritional faktor, faktor dua adalah taste faktor, rasa, lebih ke arah orang itu kalau milih makanan lebih ke arah rasanya, nggak peduli dia itu mengenyangkan atau tidak, yang penting rasa ya. Tapi ada yang juga yang rasa nggak begitu diperhatikan, yang penting kenyang ya gitu. Ini makan nasi kenyang ya, nasi pakai kerupuk nggak enak ya, tapi kenyang. Nggak enak Pak, enak lah bagi orang ya. Atau makan singkong ya, karena dia nggak punya ya, yang penting kenyang ya makan singkong. Tapi ada juga yang penting nggak kenyang tapi yang penting enak, dia milih makan yang penting enak. Nah itu masing-masing lah ya, kalau enak sih enak dan kenyang kan gitu ya maunya ya. Nah itu adalah rotasi. Ini dengan SAS kita nggak pakai SAS ya, karena SAS itu harus berbayar, harus punya lisensi. Saya pakai arah aja. Oke, ini juga contoh rotasi. Nah, yang saya mau jadikan responsi itu adalah ya, mana tadi itu? Coba dibuat responsinya. Ini sudah mau selesai lah, dianggap udah disampaikan semua lah. Detailnya ada di video mana ini? Nah, ini kan ada matriks korelasi ya. Ada matriks korelasi ukurannya 6 kali 6. Nah, buat hitung gampangannya gitu. Kunci jawabannya sudah ada di tabel 5, di tabel 95 dan tabel 96. Ini kuncinya di sini ya. Itu kuncinya. Nah, tapi kalian harus lakukan ya. Jadi soal ini ya, diketahui matrik ini, maka hitung loading faktornya dan rotasi loading faktornya. Itu aja. Kuncinya ada di sini ini kuncinya. Ya, itu dengan cara tadi itu, ya, dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Ya, itu adalah responsi di kelompoknya. Maka ya, kalau saya ngomongin terus di sini, nanti menyita waktu ya. Itu sudah disampaikan, dan terakhir adalah tentang apa namanya, skor faktor. Ya, skor faktor itu gampang ya, skor faktor itu gampang. Jadi intinya skor faktor ini nantinya akan menjadi isian atau value dari faktor. Ya, jadi kan ini kan kita punya berapa tuh? Misalnya 6 variabel. Variabel itu kan ada observasinya sebanyak sekian ratus orang atau sekian ratus observasi. Kita dapat 2 faktor dengan loading faktor macam-macam tadi. Nah, kemudian kita mau apain? Kita nggak bisa lakukan apa-apa kalau dia belum punya value sebanyak n tadi itu ya. Sebanyak n tadi itu. Nah, sekarang kan bagaimana menentukan dia supaya nanti bisa dianalisis. Analisis regresi, analisis macam-macam menggunakan faktor. Ya enggak? Nah, gitu ya. Nah, ini kita harus menghitung namanya skor faktor. Nah, di skor faktor itu mengganti variabel. Kalau IPM misalnya IPM atau kemiskinan, IPM ini kabupaten kota. Ini kabupaten kota. Kabupaten 1, 2 sampai 514. Nanti itu faktor 1, ini IPM dan seterusnya. Ini faktor yang kita bentuk ini juga akan harus punya isian di sini sebanyak 514. Inilah yang akan menggantikan variabel asal tadi. Macam-macam IPM, kemiskinan, macam-macam tadi. Kita punya faktor 1, faktor 2. Nah, kalau kita belum bisa menghitung skor faktor, kita belum bisa melakukan analisis. Kita hanya bisa, oh ada 2 faktor, terus mau diapain?
Ya. Nah, nanti bisa dengan punya faktor kita bisa lakukan analisis berikutnya. Untuk bisa itu maka kita harus hitung namanya skor faktornya gitu ya. Nah itu. Nah ini kok nggak bisa di bawah ini loh. Kenapa ya? Jadi begini ya. Nah ini cara menghitung skor faktornya tentu ketika kita sudah dapatkan estimasi leading faktor dan estimasi dari apa itu namanya matriks sisaan, spesifik variansnya, udah ini data. Sudah dapat skor faktornya gitu. Gampang ya. Jadi intinya dapatkan loadingnya, dapatkan matriks apa ini namanya spesifik variannya atau sisaannya tadi ya. Nah, kemudian ini datanya masing-masing dikurangi dengan rataannya J untuk setiap individu atau setiap observasi sebanyak n. Nah gitu ya, kita akan dapatkan sebanyak n masing-masing faktor. Ini bisa saja hanya seperti ini namanya terkorektif, bisa juga dari yang namanya apa? Yang namanya adalah standarisasi. Ya, data distandarisasi dulu, boleh ini. Nah, ini contohnya data yang distandarisasi. Jadi faktor apa itu namanya? Skor faktornya itu adalah dari standarisasi ini. Ya, jadi data distandarisasi dulu, baru dicari leading faktornya, cari spesifik variannya, ini inverse nanti, kemudian loading faktor dari standarisasi data, C juga dari standarisasi data, dan ini data yang distandarisasi. Dapat faktor, skor faktornya. Udah dapat skor faktor, berarti kita siap melanjutkan analisis berikutnya setelah analisis faktor. Ya, saya kira udah cukup ya. Dan berikutnya tadi sesuai dengan apa tadi saya sampaikan, example 98, hitung skor faktornya dan hitung rotasi loadingnya. Kok skor faktor siapa tadi? Loading faktor, kemudian loading faktor, spesifik varians, dan hasil rotasinya. Itu saja, satu saja ya di example 9.8 ini. Jawabannya ada sudah di sini ya. Tinggal cocokin aja ya. Oke, dia pakai rotasi dengan tetanya 20%, 20 derajat atau 20%. Dengan 20 derajat dirotasi dengan metode rotasi konvensional ini ya. Ini. Ya kalau tidak sampai rotasi ya paling tidak sampai commonality lah. Tergantung kalian nanti ya. Kalian sampai mana? Bisa tabel. Jadi jawabannya di tabel 95 dan tabel 96. Lakukan saja. Kalau belum selesai di sampai rotasi ya sudah sampai 95. Tapi kalau sampai rotasi bagus. Kan gitu ya. Ya tidak harus sampai sini. Kalau sampai sini bagus gitu loh. Bisa kan? Paham maksudnya ya. Jadi jangan stres nanti. Sampai sini stres. Ya. Kalau sampai sini bagus enggak juga ya sudah minimal 95 gitu loh ya kan. Oke, gitu ya. Saya kira ada pertanyaan dari kalian? Kalau saya lanjutkan terus, saya kalau udah begitu udah lupa waktu, saya habis nanti waktunya nggak jadi responsif. Mohon izin Pak. Ya silahkan Aliudin. Ya Pak, untuk yang 9.8 itu kan untuk dapat 9 tabel 9.5 itu kan dia kalau nggak salah itu pakai maksimum likelihood ya Pak. Jadi kita nyarinya pakai PCA. Pakai PCA aja ya. Oh iya, ini maksimal likelihood ya. Oh iya, sorry ya. Jadi pakai PCA ya. Sorry. Ini pakai PCA nanti kalian. Oh, kalau gitu hasilnya nggak harus sama dengan ini. Ya, sama. Pakai PCA ya. Nanti beda Pak. Iya. Oke. Bisa beda ya. Ini oke. Betul. Ya, harus sama. Loading ininya juga bisa berbeda ya, nggak harus sama dengan ini ya, betul. Bagus Aliudin ya, kamu membaca lebih ini ya. Oke. Ada yang lain? Kok saya ngeliat ini. Nah, ada yang lain silakan. Yang mau tanya apa? Kalau tidak ada,
Saya akan, bentar, saya harus ke ini dulu ya. Harus tunjuk siapa ya? Biasanya siapa yang jadi ini nih? Oh, Aida ya. Lupa saya. Ya, Pak. Mana nih? Aida. Di mana sih kamu nih? Itu orangnya ya. Nih. Oke, silahkan dilanjutkan. Saya tetap standby. Kalau ada apa-apa, chat saja. Nanti saya akan muncul ya. Di chat nanti baru muncul ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pekan yang akan datang. Kalau mau ketemu nggak apa-apa, silakan ya. Tapi saya tetap standby. Jadi kalau tidak ya berarti kalian boleh leave kalau sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah, Pak.